Hikmah keempat, arih nafsaka minat tadbir wa maqama bihi gairuk anka la takum bihi li nafsik. Hikmah keempat masih tersambung. Ini berarti kunci keberapa? Hikmah itu sama dengan ilmu yang mendalam alias kunci untuk kita pakai. Untuk kita pakai. Yang tiga sudah bisa kira-kira memakainya. Jadi saya langsung menjelaskan dan Anda harus mampu praktek memakainya. Ijazah zikir cuma 10 menit nanti. Pahami dulu ini perjalanannya. Ya. Oh, Pak Jejen teh gitu, pantas ngaprak ke Mesir kemana-mana. Neangan informasi. Ya, studi banding kemana-mana. Setelah saya yakin, baru saya sampaikan di mana-mana. Substansinya terlalu memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha gagah, Allah itu maha sakti, Allah itu maha ganas, Allah itu maha penyayang. Ya. Untuk makhluk tidak ada tadod, tidak ada addad yang berlawanan bersatu, tidak ada untuk makhluk. Lamun jangkung henteu pendek eta lamun pendek, lamun gangas henteu penyayang, lamun penyayang ay Allah mah ya gangas ya penyayang. Ayo mau kontak dengan Allah, mau pakai jalur mana kita? Bapak-bapak, ada Asmaul Husna? Ada Asmaul Husna? Di mana? Di mana Asmaul Husna? Di kitab, di buku, di masjid ya, ada. Sebenarnya Asmaul Husna sudah ada pada diri. Asmaul Husna bukan yang 99, yang 1000, yang 4000, yang tanpa hitungan, sudah ada pada diri. Pak Jejen berani mengatakan begitu? Iya, kenapa tidak berani? Wong saya roisnya. Wa nafakhtu bihi min ruhi. Ayat Al-Qur'an wa nafakhtu bihi min ruhi jangan diartikan maka aku masukkan nyawa maka kamu hidup. Ecek-ecek. Bukan. Wa nafakhtu bihi min ruhi. Asma Allah masuk pada diri kita. Jadi sebenarnya kita ini bukan mencari hal baru, membuka yang ada. Nah, cenah? Segala sesuatu sudah ada pada diri, tinggal dibuka dan diolah. Dibuka dan diolah. Allah sudah ngatur takdirnya. Tinggal ngawaro, arih nafsaka minat tadbir. Tong hayo he hulang jentul. Memikirkan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Tahsilul hasil. Maka mabihi goeruk. Sesuatu yang sudah ditanggung goeruk di sini Allah. Anka latakum bihli nafsik. Entong kokod monong disebutnya. Jangan overlap. Tugas ente mengelaksanakan tugas di Gusti. Para aulia Allah berhasil itu karena begitu. Lain kieu mikir-mikir hayang bisa ngapung. Kukituna urang diajar Saipi teu kataekan gelo deh. Pak Saipi di agung-agung. Azamtu alaikum ya ashabas sirri wal waswas wa tasabdun ka ya Allah bi hidrin wal yasin. Kahijin mahijin ka kahijin juji judin. Baheula mah saya ge terpengaruh yen Saipi teh ilmu paling tinggi luar biasa. Tolak bala Saipi teh. Apa? Sama dengan kunut. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal gula wal mihan. Saipi dipakai oleh orang yang sedang suluk sebagai goreng bawang. Apa sih intinya yang menjadikan mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah? Zikir kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Rajana kalimat la ilaha illallah. Nu sejen pelengkap-pelengkap. Di kita terbalik, la ilaha illallah mah paragi aya lini atawa kamautan. Riuh la ilaha illallah. Ini
lini keur gapleh eureun heula zikir heula keur ulin eureun heula nu bobogohan geus rek ngegel eureun heula zikir. Yang pacaran berhenti dulu, zikir dulu karena ada gempa. Jadi zikirnya segempa sekali. Atau ada kematian, baru zikir. La ilaha illallah dianggap kalimat untuk itu. Padahal justru para anbiya, para aulia, Allah mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah karena selesai, karena tuntas mengolah kalimat la ilaha, mengolah diri dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Zikir jahar dan zikir khafi. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah. Mohon maaf, ini bahasa saya, Pak. Dalam syarah hikam yang ada, maupun iqadul himam, mohon maaf, tidak memakai deskripsi masalah. Yang ada adalah uraian, penjelasan daripada hikmah tersebut. Sering-sering yang membahas hikam, kusabab tidak tahu deskripsi masalah, kasus lapangan. Jadi hikam kemana jigna? Harus tahu kasus lapangan dulu. Saya angkat semua hikmah yang saya keluarkan, yang saya baca, pakai deskripsi masalah. Nah tadi seorang salik sering terjebak. Salik itu orang yang sedang melakukan apa? Perjalanan apa? Ruh kepada dari mulki menembus, terus ke tembus ke, itulah apa? Salik. Lamun Anda berpikir ibadah mah nu penting mah diganyar we, lain salik sama kuli. Kalau kita ibadah tujuannya bukan suluk, ingin menembus perjalanan kepada Allah, tapi yang diinginkan adalah imbalan, sorga dan lain-lain. Maaf ya, Anda adalah pakuli. Lihat dalam salah satu kitab utama Al-Anwarul Qudsiyah, apa? Catat namanya, cari di toko. Kalau belum ada hubungi saya, fotokopi punya saya. Imam Sya'roni yang datang ke kita, Imam Sya'roni baru Mizan Kubro, fikih, perbandingan madhab. Tasawufna henteu, minahus saniyah lemet-lemet mau ngaji, minahus saniyah Imam Sya'roni. Al-Anwarul Qudsiyah. Di situ disebutkan, yuk ngomong sama-sama. Wassawabu, maka saat wassawab ngewak kiai ngomong gitu. Wassawabu fi maudhi'i ulfid dawab. Saya pengen dibantu oleh teman-teman. Coba bahas sedikit. Wassawabu fi maudhi'i ulfid dawab. Oleh Anda sebelum oleh saya. Siapa saja yang berani silakan. Ini supaya ada keberanian. Ayo Bapak Ustadz, ayo Kiai. Terlalu tawadu Anda, enggak apa-apa. Ayo, jangan Samsu. Singkat aja. Yang mengejar-ngejar pahala itu adalah kelas kambing. Tuh, dengekeun. Kenapa tidak oleh saya duluan? Bisi pajar saya ngahina batur. Ai kitu mah ku batur heula. Ibadah karena ingin imbalan dari Allah itu masih kelas apa katanya tadi? Dawab itu kambing, kebo, sapi, pokoknya hayang naon teh, hayang nyatu, hayang parab, dikasih rumput, yuk hasanatul abror ngomong, sayyiatul muqarrabin ngomong. Oleh saudara, ayo ngomong, pahamnya apa pahamnya? Kebaikan-kebaikan ahli kebaikan adalah kejelekan di kelas ahli kurbah. Kita harus jadi ahli kurbah, bukan begini. Udah batur mah, urang mah pimanaeun, putus asa itu. Pak, yang jadi wali disebut-sebut itu banyak orang bekas-bekas, Pak.
Daur ulang saya katakan dari kemarin. Saya diulang-ulang bukan pengen ngomong ulang-ulang, sebab sering lupa yang begini. Kita ini putus asa. Pengennya terima jadi. Hayangna karomat pamere. Bring kama kaum wali, tapi lebih sering datang ke wali yang sudah mati. Kalau datang pada wali yang sudah mati, diberi karomat, sakecret ewang, balik mawa karomat. Bea karomatna ngenta deui. Saya tidak anti, silakan Anda, tetapi belajarlah beternak lebah. Apa katanya? Jadi nyieun maduna kusaha? Resikona dicocok nyiruan gara remil. Enggak apa-apa, namanya juga produser. Datang ka wali duges maot mangabring. Sabaratus bos unggal poe heueuh. Sabab teu dibere tugas pagawean. Menang karomat balik. Datang ka wali nu hirup keneh dibere pagawean. Mung. Kata mah wali mah teu ngaku deh. Ya, tidak boleh ada waliullah yang mengaku ana waliullah tidak boleh. Kalau nabi ana rasul rabbik harus. Ana nabiullah harus. Kalau wali tidak boleh ngaku. Ngaku jadi wali lain wali. Kubatur diakui, karasa karomatna kubatur. Lain loba pidato, jadi ari aa mah kumargi aa o. Ya. Pikiran ketimbang melaksanakan. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah. Padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem. Seperti tadi, badan 4 lapis, alam 4 lapis, ruh 4 lapis. Prem itu aja cukup, gawe cing bener. Lain hayo ngadongeng jadi seterusnya. Tiasa ku adi Jawa Asyal nganggo menyana Sulaimaniyah. Ya kira-kira 1,5 juta lah. Berasna teh kana uduh deh jeung lelebokeun. Nu kitu nu keur laku ayeuna teh nu kitu nu keur laku. Nu ngajak takwa sebenarnya mah meni hese. Padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem, cita-cita. Laksanakan upaya mencapai cita-cita sesuai rumus dan terus kurbah kepada Allah. Yo, ngudag-ngudag buah berkah ngomong. Tangkal takwa teu diurus. Hasilna teh beberkahan. Ngudag-ngudag buah cau. Tangkal cau teu diurus. Hasilna teh cacauan. Ada pisang-pisangan di rumah ada, di lemari ada, kuning Raja Sreya. Menarik sekali. Ketika dibuka cucunguk di jerona. Kecoa yang ada. Mohon maaf Indonesia, Jawa Barat termasuk Sukabumi, mungkin juga daerah Anda sama. Yang dikejar bukan takwa tapi berkah. Akibatnya yang hadir beberkahan, utang negara, utang segala macam, keterpurukan, mafia itu, mafia ini, narkoba dan lain-lain. Marane da teu takwa. Pancasila nana huntu wungkul. Saya nggak main-main karena di depan Anda, di depan para jenderal saya bahas ini. Saya menjelaskan ini di depan para jenderal, puluhan jenderal. Gambar ada lah, si Pajar. Sok bijilkan aya mah dieu. 14.30 Idul Fitri saya dipinta oleh Panglima TNI Pak Jenderal Haji Joko Santoso di pajajan kerhutbah di Mabes TNI. Silakan buka internet nitah we ka batur, buka internet euy. Naon kitu aya Google, aya blog di dinya. Siapa Mabes TNI Idul Fitri 14.30 khotib kehajajan. Terus lanjut. Ini para beliau penentu negara dari sisi keamanan, dari sisi intelijen. Lanjut, ngobrol jeung anak. Saya katakan Pak Jenderal, sebenarnya menyembuhkan Indonesia ini tidak sulit Pak. Ya gimana Pak Kiai? Gerakan umat Islam supaya mengamalkan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Kalau Anda buka ada khotib kehajajan.
Tata krama di kalangan militer, kalau kita akan menjadi khotib, untuk tidak salah ucap, 1 minggu sebelumnya harus sudah ngirim teks. Begitu aturannya, Pak. Teks pidato yang akan dipidatokan dikirim dulu. Nanti diseleksi oleh mereka. Yang kurang tepat diperbaiki. Baru dikhutbahkan oleh kita. Malam Idul Fitri saya datang ke Wisma Pramuka, Kang Hamid. Pagi-pagi sudah dijemput. Saya tanya dulu ke Jenderal Perwira Kerohanian di sana. Assalamualaikum Pak Jenderal. Boleh bertanya? Ya, ada apa Pak? Apa sudah diedit teks khutbah dari saya? Sudah Pak. Sudah diperbaiki? Sudah Pak. Apa-apa saja yang kurang tepat? Tidak satu huruf pun. Mohon maaf, ini bukan sombong. Ini ladang dikir, ladang ngamalkan hikam. Tidak satu huruf pun Pak Kiai. Jangankan satu kalimat. Semuanya tepat. Padahal di dalamnya kalau mau disebut ekstrim itu. Saya katakan, falsafah negara kita yang pertama, Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya seluruh bangsa ini harus bertakwa. Tidak ada jengkal yang bisa diinjak oleh orang yang tidak takwa di negara ini. Abadi sampai sekarang Pak, diabadikan. Silahkan itu. Sok kadinya, tapi dasarnya Pancasila ngomongnya. Lain ngago goreng aparat. Kita sebagai orang pencinta negara, pencinta agama. Saya sampaikan. Darah tangta. Ini mantan pas wapres. Pas walpres. Ini dandim kita. Ini meber loh kan itu. Pak Dandim, semua gerakan Pak Kiai harus kedukung. Yap. Hayo bergerak pulang dari sini. Cing pinter. Saraya. Lain ngahayo duit. Assalamualaikum para wargi sadayan. Hot yang hewan kopral gitu. Ya di mana Pajajian? Ini gagah Pajajian di UI. Namun saya datang ke UI kieu ge bisa datang. Sebab saya menemani Pak Jenderal Haji. Itu ajudan presiden sekarang. Riko Amil Zadanil. Brigjennya sekarang. Dia ingin naik menjadi doktor, tapi pendampingnya minta harus Pak Jejen, kata Profesor Hari. Hayo Kang. Logor naliang jarum mulai serep di buana. Jangan memuji saya, tidak perlu Anda memuji saya. Saya masih bosan kepujian. Tapi bagaimana saya bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Anda? Maka pulang dari sini Anda maju. Arti saya tidak mencetak saudara menjadi pengikut saya. Buat apa jadi pengikut? Tapi kalau pemikiran sama boleh. Bergabung, berjuang bersama, ayo. Ya, saya tidak menempatkan orang jadi pengikut. Belum pernah. Kajengan Ahmad juga jangan cing kadia mawat turubuk. Buat apa? Ini mantan Kascapa ingin jadi doktor di bidang hukum. Pak Jajan dah ini ada pengen. Hayo Pak. Sri Mulyati kuliah di Kanada S2 S3. Kita lagi yang mendampingi sampai dia jadi doktor. Nih, the education rule of the Tareqa Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tingali di Kanada, di negara non muslim. Kuliah S3 disertasina dikir. Disidang oleh 10 profesor lulus. Di Indonesia sarjana agama beletak-beletuk karena dikir. Kalau kamu mempertimbangkan orang tolol dari mana ini? Jadi sebenarnya cek saha. Ku ngewa nyebut kalimat sebenarnya. Tasawuf kalakah diusir-usir, hikam ditendang-tendang, tarekat dibenci. Mau jadi apa? Tukang nyatu. Lanjut. Ini di dalamnya lumayan aya ngaran Jajan Zainal Abidin. Kita tercatat di McGill University. Kenapa saya diajak menjadi pembina Sufi internasional? Ini para profesor yang datang. Ini sedang ngobrol hikam ya Kang? Ya, keur ngobrolkeun hikam ka sabaraha tadi? Ini Profesor Maria dari Inggris. Ini John Full dari Washington DC Amerika. Ini Martin van Brunissen Belanda. Ini Lydia Australia. Ini yang kumisan bukan Syahrukan Caya-Caya. Ini adalah Profesor Dr. Benjamin dari Pakistan. Ini Profesor Dr. Benjamin dari Afrika. Ini Sri Mulyati. Kenapa dia setelah lulus di Kanada datang ke sini ingin berterima kasih kepada Bapak pembimbing, kata beliau.
Ayo Kang, Anda harus diakui oleh ulama, buktina diaku ku NU, diaku ku majelis ulama, diakui ku akademisi, baru kita menjadi riri jalan lah. Gelanan jangan jadi wali atau ngaku riri jalan. Ini Uninus Profesor Abin beserta para mahasiswa pasca sarjana calon S2 sengaja ingin kuliah kepemimpinannya datang ke kita, ka tukang tasawuf deui. Jadi lain tasawuf ngan nyekel tasbih we. Allah ke jubah geus soek. Mau tasbih sagede-gede no kasin. Lain kitu tasawuf. Cerdas, maju, berilmu tinggi, diperlukan oleh umat. Ini saya sedang memberikan kuliah. Didaulat dulu, Pak. Jadi dosen pasca sarjana heula saya didaulat. Allahu akbar, Masya Allah. Hayo yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Baik. Jadi hikmah yang keberapa tadi? Intinya adalah apa? Lamun sesuatu nu geus jelas aturanana, geus jelas jalurna, mun cara kereta api mah, kereta api nu geus puguh tujuanana Surabaya, tinggal naik dieu kecing bener gitu. Tong hayu he loba aturan. Ayo. Jadi sebenarnya kalau begini, kalau begitu, kalau begini, nu puguh mah kadul we. Tahajud, ragu-ragu terhadap tahajud. Jangan mempermasalahkan tahajud bener teu bener. Kudu dipermasalahkan kunaon aing kedul gitu. Saum kunaon aing kedul. Sedekah kunaon aing koret. Dipuji kunaon aing merejih. Dihina kenapa muka merah? Itu yang harus dilakukan. Aturan sudah jelas. Arih nafsaka minat tadbir. Maqama bihi ghairuka anka la takum ya nafsaka. Tong hayo ngasong-ngasong diri jadi pengatur. Aturan sudah ada. Laksanakan dengan baik, janjinya sudah ada. Bisa dipahami? Bisa dibawa pulang? Walaupun tidak pegang kitab? Ya, kan baik itu kalau kitab. Dan nu kieu mah asup kana otak, piraku kudu hese nu kieu. Lanjut.